Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berupayalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, pengajaran Tuhan bahwa untuk menggapai keselamatan harus melalui pintu yang sulit dilalui, pintu yang sempit. Dan kalau terlambat, pintu sudah ditutup, kita tidak akan dibukakan. Dan banyak orang berupaya masuk di sana, tetapi kalau tuan rumah tidak berkenan, dia akan tetap dicampakkan. Pengajaran ini menakutkan bagi orang yang minder, yang rendah diri, yang imannya kecil, yang gampang putus asa. Tetapi bagi orang yang punya kematangan berpikir, kedewasaan emosi, punya integritas dalam hidup, pengajaran Tuhan ini memanggil kita untuk berupaya, untuk berjuang menggapai keselamatan melalui pintu yang sempit itu. Dengan upaya sendiri rasanya tidak sanggup. Dalam teologi keselamatan memang keselamatan itu anugerah dari Allah, tetapi juga upaya dari manusia. Dan Allah telah memberikan segala-galanya supaya manusia selamat, supaya manusia sampai kepada tujuan hidupnya. Dan yang istimewa, kita manusia dalam kelemahan hidup ini diberi Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita berdoa,
Roh Kudus menyelami hati nurani kita. Roh Kudus membuat kita punya pilihan hidup yang terpenting, yaitu menggapai keselamatan. Dan berkat Roh Kudus itu, kita menjadi mengerti seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini penghiburan bagi kita, bahwa kadang keselamatan itu terasa sulit digapai, tetapi karena Roh Kudus kita pasti akan sampai kepada keselamatan itu. Mari kita bersama-sama menggapai keselamatan, saling mendukung, saling menguatkan dalam perjalanan. Allah telah memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus.